warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahr syahrul muasat, syahru ala, syahrullah, syahrus siyam, syahrus sabr, was-sabru sawabuhul jannah, syahrun ja'alallahu siyamuhu faridatan wa qiyamuhu tatawwan. Walhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wa ja'ala al-lailata rahatan lil anam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Nurut Tijarah, jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ke-19 ini sepatutnya menjadi hari-hari untuk mengincar inti daripada Ramadan, yang dimana semua kebaikan-kebaikan yang ada menuju di Ashrul Awakhir, yang juga memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Karena sebagian di antara kaum muslimin memaknai semangat itu adanya cuma di awal. Tentu akan multitafsir. Sementara hampir di beberapa dalil, bahkan Rasulullah SAW memilih untuk memfokuskan diri beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Kelihatan bahwa pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang peduli sangat takut ketinggalan bulan suci Ramadan, di mana pribadi-pribadi yang lain justru di satu sisi bersiap-siap menyambut hari kemenangan, tetapi meninggalkan dan mengabaikan hal-hal yang sifatnya prinsipil. Bagi kami tentu sangat iri juga melihat kepada mereka yang berkesempatan untuk beriktikaf, karena memfokuskan diri di 10 terakhir Ramadan, sementara kami termasuk imam kita, termasuk ketua kita Ustaz Nasrullah masih berjibaku dengan beberapa jadwal yang mengharuskan kami ke sana dan kemari, sehingga otomatis kita saling doa. Karena semalam kita sudah sepakat bahwa tugas dakwah itu tidak boleh hanya terpaku pada seorang ustadz. Tugas dakwah adalah tugas kita semua. Karena kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat, karunia, hidup, keluarga, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Insya Allah tidak akan ada orang yang memikul dosa dan amalan orang lain. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nafsan-nafsan, sendiri-sendiri. Maka mumpung tinggal menghitung waktu untuk mencapai akhir Ramadan, perlu beberapa persiapan-persiapan, perlu beberapa perbendaharaan-perbendaharaan untuk kembali mensupport semangat kita. Kalau dalam riwayat sebuah pacuan kuda semakin ingin mendekati finish, kuda itu semakin dikekang dan bahkan dicambuk supaya bisa berada di barisan terdepan, supaya bisa menjadi pemenang. Untaian ini disebutkan bahwa semakin ingin berakhir Ramadan, tentu kita wajib untuk semakin was-was. Satu-satunya yang dikejar di akhir Ramadan adalah kemuliaan Lailatul Qadar yang akan menutupi 83,3 tahun kebaikan.
kita berazam, kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sejak kita balik insya Allah kena terus Lailatul Qadar. Tapi patut juga was-was, jangan sampai kita berharap mendapatkannya dan tidak pernah mendapatkannya sampai kita meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Maka supaya kita tidak lupa, dari beberapa hadis Abu Hurairah menyebutkan berturut-turut 3 pasal yang tidak bisa terpisah dalam bulan Ramadan. Hadis Abu Hurairah menyampaikan yang dari awal Ramadan sudah diingatkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan atas dasar ketulusan, keikhlasan, kelapangan dada, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan lagi dengan kalimat yang nyaris sama, yang memberikan penekanan bahwa nyaris tidak ada perbedaan antara saum dengan qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi jangan pandang sebelah mata bahwa qiyam lail itu hanya sunnah belaka. Yang ada adalah kalau puasa kita 19 dan qiyam lail kita baru 18, rugi. Karena dalilnya nyaris disampaikan pada waktu yang bersamaan. Gara-gara qiyam pun bisa membuat orang mendapatkan derajat diampuni dosanya yang telah lalu. Terakhir, redaksi yang nyaris sama, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini bonus tertingginya. Siapa yang qiyam, tidak mungkin puasa kalau malam. Man qama Lailatul Qadar, siapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar, tidak usah dicari versinya siapa, Maruka Sitematu. Malam subuh ini kita 19, yang lain masih 18, ada komunitas yang lain sudah 20. Inilah lemahnya kita. Yang selisih 1 hari diributkan, ada yang 2 hari lebih duluan, ada yang terlambat 2 hari, tidak diributkan, padahal nyata-nyata batil. Saya pernah bertanya pada salah satu komunitas di Sulawesi Selatan yang lumayan besar juga. Saya tanya kenapa mereka lebih dahulu 2 hari berpuasa. Mereka melihat pasang surut air, tapi mereka tidak tinggal di pinggir laut. Di mana mereka tinggal? Di pinggir danau. Saya baru paham kalau ternyata danau ada pasang surutnya juga. Saya tidak tahu dari mana. Ya sudahlah, kita dengarkan saja. Ya, karena agama ini butuh ilmu. Ad-dinu al-fahmu, agama pemahaman. Kalau kita sekedar takbir, tidak memaknai apa maksudnya, sekedar ruku, sekedar sujud, ya narodiasa temas sumpah jabawang. Apalagi ketika kita sujud, tidak ada kegiatan di dunia ini yang membuat kita mensejajarkan objek yang paling vital di diri kita, yaitu kepala, sejajar dengan kaki, selain ketika kita sujud. Sehormat apapun kita sama pimpinan kita, anggaplah dia pangkatnya tidak ada lagi di atasnya selain almarhum, paling adanya membungkukkan diri atau minimal mengucapkan siap, siap, siap. Belum tentu kita sujud. Tapi zat yang hebat, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, membuat kita sujud. Ini inti ta'abbud. Saya pernah bercengkrama dengan salah seorang tetangga apartemen saya waktu pendidikan. Kebetulan bukan orang muslim. Sederhana dia bilang, hebat sekali Anda menyembah kepada sesuatu yang tidak terlihat. Saya juga tidak mau kalah, lebih hebat Anda. Ikotomi mebu, ikotomi sompai. Dia pikir, iya ya, kita buat cantik-cantik. Emang kalian lihat Tuhanmu dulu seperti apa? Kalian kasih roti, pernah dia makan? Yang tidak pernah. Terus kenapa? Memang seperti itulah doktrinnya.
Mereka hebat dengan doktrinnya, padahal mempelesetkan akal mereka. Tiga hadis ini yang diriwayatkan Abu Hurairah mestinya membuat kita berpikir bahwa semua item yang ada pada bulan Ramadan itu, yang pertama adalah puasanya, yang kedua menegakkan malam-malam bulan Ramadannya. Karena ada wacana yang berkembang bahwa puasa itu cuman, bulan Ramadan itu cuman ketika sahur sampai berbuka. Mereka lupa setelah berbuka sampai kepada subuh, sampai kepada sahur, juga disiapkan kemuliaan, yaitu qiyam. Akhirnya banyak yang bertanya tentang tarawih. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan tarawih. Semua hadis juga menyebutkan qiyamul lail. Tapi jangan salah paham. At-tarawih dari kalimat raha. Raha itu istirahat. Karena zaman dahulu bisa jadi satu rakaat itu satu juz. Kita 11 rakaat satu juz, banyak juga yang mengeluh-mengeluh. Begitu sudah detik-detik terakhir tidak konsen lagi membaca imam. Bacaannya dia lihat jam, dia pada masjid dimulai. Was-was. Dulu saking panjangnya ayat yang dibaca sehingga setiap setelah 2 rakaat istirahat. Ada riwayat mengatakan si saula antara orang duduk gantian pijat-pijat betisnya. Yaitu sholat yang dibarengi dengan istirahat. Makanya kalimat yang umumnya di semua kitab hadis menyatakan sholatut tarawih, sholat yang diantaranya ada istirahat saking panjangnya bacaannya. Sekarang rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna ataina, kan tidak mungkin lagi mau istirahat. Belum lagi yang sholat super kilat, waladhalin amin, itu awet. Ya, ini juga kadang dibincangkan di teman-teman di majelis ulama, kenapa tidak ditindas ini pariarin ya sen? Karena ternyata hukum agama masih ada hukum yang lebih besar di atasnya, hukum positif. Dianggap saja lucu-lucuan, tapi kurang ajar. Jadi puasa dan menghidupkan malam. Yang ada adalah qiyamul lail, tapi jangan salah paham. Dalam agama, al-lail itu dimulai ketika matahari terbenam sampai subuh. Itu semuanya lail. Maka sholat maghrib, sholat isya, semuanya adalah sholat malam. Ini perlu dipahami, awal bulan Hijriah itu dimulai ketika matahari terbenam. Awal bulan Syamsiah ya, dimulai jam 12 lewat, pukul 24.00 lewat 1, itu sudah masuk besok. Dan jarang sekali kita bisa memakai kalender Hijriah, makanya hampir setiap tahun bersih tegang, karena kita cuma memakainya ketika Ramadan. Yang umum dipakai cuma Ramadan, Zulhijjah, dan 1 Muharram. Ya. Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha masih terkadang ada perselisihan. Muharram, alhamdulillah belum pernah. Kenapa bisa? Tanya mereka yang pintar-pintar. Mestinya kan kalau ada yang selisih juga sampai ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga adalah menegakkan malam Lailatul Qadar. Ini satu paket. Maka jangan mencoba memisahkan sesuatu yang sudah dipatenkan. Kenapa kita qiyamul lail? Kita mengambil tengah malamnya supaya wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Tentu harapannya bahwa salat yang tidak terkontaminasi dengan kesibukan lain. Tidak ada lagi mal yang buka 1:30 malam. Satu-satunya salat yang tidak bisa modus. Kalau tarwi biasa buat mal libu-libu supaya nanti mal lipat kita lo ke pematerai padahal nalalo masjid. Tapi tengah malam siapa yang mau lihat? Orang semuanya tidur. Riwayat menyampaikan wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Salat tengah malam ketika semua orang sudah tidur, engkau akan masuk surga lewat jalan tol.
Karena tidak bisa modus. Sholat-sholat yang lain masih biasa kita nampak-nampakan. Masjid di depan rumah, tak putar dulu supaya dia tahu kalau orang dia masuk sumpahnya. Pakai itu dalil ya. Karena dihitung semua langkah kakinya katanya. Kenapa mesti keliling? Udah di depan rumah. Ada saja. Inilah yang menjadi pemahaman yang perlu untuk disepakati. Karena kita terlalu berada pada penjadwalan Syamsiyah atau Masehi, sementara Hijriyah nanti awal Ramadan baru kita cari. Hari ini Ahad, mulai tadi malam maghrib, bukan mulai jam 1 tadi. Kalau kalender Masehi jam 1 tadi, ya baru masuk Ahad. Tadi malam Minggu. Tapi berbicara masalah agama, ada orang lahir setelah maghrib, maka mulai dihitung Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di akikah, hari ketujuhnya. Kalau dia melahirkan atau lahir sebelum maghrib, belum masuk hari Ahad, maka mulai dihitung Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di akikah. Kalau Hijriyah dan Hijriyah yang dipakai, begitu juga Ramadan. 1 Ramadan mulai terbenam matahari, maghrib sudah 1 Ramadan, dia patena puasa. Tapi sudah masuk 1 Ramadan. Itu Hijriyah. Maka mulai maghrib sampai subuh semuanya adalah qiyamul lail. Semua dalil tidak ada yang mengatakan tarwih, qiyamuhu, man aqamahu, man qamahu. Karena memang berdiri. Tidak lagi saat ini orang memakai, jadi at-tarawih itu adalah bab, ya. Bab sholat malam yang dilakukan yang ada diantaranya istirahat. Sekarang kalaupun kita sholat qiyamul lail di Mekah, tidak ada lagi saya lihat istirahatnya. Tapi itu sudah menjadi istilah. Adalah orang-orang yang mencoba memisahkan, dia nak tarawih rumah sumpah tanggapi sama ji qiyamul lail semua. Ada yang awal malam, ada yang akhir malam. Yang pasti jangan sampai tidak. Ini yang perlu sudut pandang yang lapang untuk melihat, supaya kita tidak berada di dalam doktrin mengatakan itu salah, ini salah. Sudah, silakan. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena inti daripada Ramadan ini ada di Ashrul Awakhir. Jangan habis waktu mencari di mana posisinya. Insya Allah tidak akan dapat. Kawal saja dengan baik. Kalau kemarin kita membaca 1-2 lembar, usahakan di 10 Ramadan terakhir minimal lebih dari itu. Supaya Allah melihat bahwa kita memahami 10 terakhir ini adalah intinya Ramadan. Kalau awal 10 pertama, 10 kedua masih kadang kita ngobrol tidak jelas, tahan diri di 10 terakhir. Supaya ada nilai yang bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa betul-betul kita awas diri pada 10 terakhir Ramadan ini untuk menjemput kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ditekankan, dikhawatirkan kita tidak paham, diulang lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Apa pasal terjadi? Tanazzalul malaika. Mulai besok malaikat turun. Bukan berarti di awal Ramadan sampai di 20 Ramadan malaikat tidak turun, tapi lebih spesifik lagi bahwa di 10 terakhir malaikat turun. Wa ruhu fi abid rabbi min kulli amr. Datang membawa amalan, datang mengurusi semua urusan. Maka ketika ada yang berurusan salah saat itu, maka malaikat mencatat itu sebagai sebuah kesalahan yang fatal. Berdoa, berseru, memberikan rahmat hatta matla'il, sampai fajar. Bukan berarti tidak boleh tidur. Karena ada juga orang 10 terakhir dia tidak tidur lagi, salah juga. Ini tubuh punya hak. Ya. Tapi diantaranya sebelum istirahat itu ada hal yang lebih luar biasa dibanding hari-hari yang sebelumnya. Allah mengisyaratkan salamun hiya hatta matla'il fajar.
Malam itu dirahmati. Malam itu dirahmati. Malam itu kapan? Ya, mulai besok malam. Kita jaga dan kawal. Ingatkan. Ingatkan keluarga. Tidak usah dulu berpikir ini malam ganjil, malam genap. Siapa tahu kita yang salah. Ini kan ilmu sangat luar biasa. Ya. Bukan lagi pada posisi kawal saja 10 terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala merahasiakan posisi pastinya. Banyak riwayat mengatakan ada yang tenang-tenang, ada yang, tapi kita abaikanlah dalam kondisi seperti ini. Karena kita ternyata tidak satu pilihan, banyak pilihan-pilihan. Lailatul Qadar ini tidak menyoal tentang puasanya, tidak menyoal tentang makan sahur sampai buka, tapi menyoal tentang mulai dari berbuka sampai subuh. Jadi kalau ada yang mencoba menyampaikan bahwa puasa cuma menahan saja sampai berbuka, lalu Lailatul Qadar dengan kemuliaannya dan tidak berada di siang hari, ini mengisyaratkan bahwa malam dan siangnya 1 bulan full Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Maka yang mungkin tidak pernah bersedekah malam, sedekah pada malam hari ini. Yang mungkin mulai pagi, mulai makan sahur sampai berbuka dia jarang senyum, di 10 terakhir ini upayakan senyumnya malam. Karena itu sedekah. Kita sudah sepakat bahwa sedekah tidak mutlak dalam bentuk budget. Sedekah bisa juga dalam bentuk senyum, paksa diri. Apalagi kalau, ya mohon maaf, kata orang masuk kali, cobalah sesekali senyum, semata-mata memperlihatkan kepada Allah, ya Allah, saya senyum ini melapangkan dada saya, melatih diri saya untuk membuat orang merasa nikmat. Jangan dari jauh orang sudah lihat, oh kasihin dia, namun mengisi dia nengkah. Ya. Senangkan orang demi mencapai ridha dan maghfirah Allah Subhanahu. Bukan gila urusan. Bukan gila urusan. Bangunkan anak-anak. Pokoknya malam 10 terakhir fullkan kebaikan dalam bentuk apapun. Menasihati, ya, berbincang-bincang tentang kebaikan, bersedekah, membasahi tenggorokan teman-teman, kerabat dan hal-hal yang lain. Sebagaimana di hadis yang lain juga relevan daripada 3 hal ini. Man shoma ramadhana wa arafa hududahu fa arafa hududahu. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan menjaga serta mengawal batas-batasnya. Wa tahaffadha mimma kana yang bagi ayat tahaffadha bil kaffara ma qabla. Nyaris semua dalil pada bulan Ramadan ini dari hadis-hadis Rasulullah ujung-ujungnya adalah pengampunan. Ujung-ujungnya adalah seperti bayi yang keluar, seperti orang yang keluar dari dosanya, seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Fitri. Maka minimal niat mulia, maksud mulia yang ada dalam hati pada bulan Ramadan ini, pengampunan. Ada kawan saya pernah bilang, saya kayaknya tidak punya dosa. Kenapa itu mau? Kenapa kita bilang? Anda mengatakan Anda tidak punya dosa, Anda sudah berdosa. Rasulullah SAW orang paling nyaris tidak memiliki kesalahan. Istighfarnya minimal 90 kali dalam satu hari. Bandingkan dengan kita. Ini yang perlu kita kawal. Ada lonjakan signifikan, ada perubahan luar biasa yang akan menjadi nilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki kemuliaan, maka jaga juga sifat, jaga sikap, lalu perbaiki dosa di 10 terakhir. Yang berat untuk memaafkan, ambil tangan orang, minta maaf, minta maaf sama istri, minta maaf sama suami, minta maaf terhadap kerabat-kerabat dan handai tolan apa dan sebagainya, semata-mata ingin memuliakan
malam-malam terakhir. Ini khusus malam. Karena kita mencari sesuatu yang berada di malam hari, bukan di siang harinya. Siang hari punya spesifikasi tertentu. Termasuk sunnah-sunnah. Kalau tidak mutlak untuk bisa membawa Al-Quran kemana-mana, minimal di dalam lisan, gampang. Ya benar ta'ala, inna atena pasar-pasar li rabbika inna. Yang penting mengaji. Ada orang takut dia tidak mau menyentuh Al-Quran, apa? Dia kitanya harus sambungan bacaan. Akhirnya antara duhur dengan asar kurang lebih 2,5 jam dia tidak mengaji. Kenapa? Saya tidak pegang Quran. Padahal satu kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Ditambah lagi bahwa nilainya akan sama dengan kewajiban yang kita hafal saja, gratis, tidak perlu diperdengarkan lewat mic. Mengantar mau tidur siang minimal ucap kekoya mertabah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul ya sudah tafakulis, tidak ada masalah. Ini usaha. Karena banyak orang takut mengaji karena takut salah. Saya kadang sama uminya, kasih besar-besar suara tak. Salah kan nanti dipatujui. Ada orang tua takut karena diajar nanti sama anaknya. Kenapa tidak kalau untuk kebaikan? Nah kali yang memang tu anak alena nama guru TKTP ini, nak pakai jasa jolo TKTP ya. Hal yang seperti itu kelihatan sepele, tapi punya makna luar biasa. Minimal Allah melihat bahwa kita memuliakan akhir-akhir 10 Ramadan ini sebagai bentuk kita memahami kita kurang dalam beberapa hal dan kita ingin investasi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang sangat luar biasa. Lonjakan-lonjakan inilah yang dibuktikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan demi kemenangan pada bulan Ramadan. Berperang pada pagi harinya, malam ketika ada jeda yang mengaji, yang qiyamul lail, yang piket-piket, tapi tetap memakmurkan itu. Karena mereka melihat satu paket yang utuh antara siam dengan qiyam, pertanda bahwa jangan pernah memisahkan siang hari dan malam harinya, punya keutamaan yang sama. Insya Allah kita bisa kawal ini. Kita bisa ingatkan antara satu dengan yang lain. Kita bisa mawas diri. Kita bisa jaga diri. Nah, sebagaimana hadis yang disampaikan, wa tahaffadhu min makana yang bagi ada tahaffadhu min kafaru ma qabla. Menjaga melestarikan apa yang perlu dilestarikan supaya kelihatan bahwa Al-Qur'an ini yang turun pada malam Lailatul Qadar kelihatan dia sebagai Al-Furqan. Kelihatannya sebagai pembeda. Bagaimana caranya bisa memahami konsep perbedaan yang hak dengan yang batil kalau kita tidak belajar? Di surah Al-Hasyr mengisyaratkan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Allah mengisyaratkan apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak? Pasti tidak sama. Yang mengetahui karena dia belajar, yang tidak mengetahui karena dia tidak belajar. Bayangkan berapa ilmu yang kita dapatkan lewat mimbar ini. Saya katakan Pak Disen, ya waktu ustaz-ustaz yang luar biasa. Sedikit saja yang coba kita amalkan, kita implementasikan kepada keluarga. Karena mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang belum pernah bawa istrinya ke masjid. Atau mungkin mohon maaf ibu-ibu ada di atas yang suaminya belum pernah ajak. Kenapa semua cemoohannya orang mau diurusi? Kalau kita dicerita pertanda bahwa, nah itu kesaingan. Mungkin orang hasad. Apa alasan kira-kira orang hasad dan benci? Karena dia juga mau tapi tidak bisa. Itu saja. Jadi kalau ada yang setengah mati cerita, terima saja. Kenapa? Ada yang dia mau coba ungguli dan dia tidak mampu. Apa paling alasannya kira-kira kita sirik kalau bukan itu? Ya. Termasuk mungkin kita belajar, hargailah mereka yang sirik dan hasad kepadamu. Karena mungkin 1 kali 24 jam hidupnya cuma mencari kesalahanmu. Hargailah mereka Pak, siladai kasih sampai kesalahan. Doakan kebaikan. Insya Allah hal yang sederhana seperti ini kita mengawal mulai dari siam kita, mulai dari qiyam kita, termasuk kecemasan kita menunggu akhir-akhir Ramadan ini
supaya kelihatan bahwa kita takut ketinggalan Ramadan, lalu kita belum mendapatkan apa-apa. Tingkatkan. Mungkin kita tidak maksimal, tapi Allah melihat persentase itu. Kemarin dia cuma baca satu lembar, hari ini 1,5 lembar dengan niat dia ingin mencari ridha Allah di 10 terakhir Ramadan. Itulah yang mungkin akan membuat keselamatan kita. Ada orang yang mungkin tidak pernah bersedekah, dia manfaatkan malam-malam akhir Ramadan. Banyak orang traktir tapi tidak pernah diniatkan sedekah. Coba sesekali traktir orang kopi, tidak usah orang itu tahu apa maksudnya, tapi niatkan dalam hati, ya Allah saya traktir ini, elok masih sedekah, tidak perlu dia tahu, lain nilainya. Ini yang perlu kita kawal di akhir Ramadan ini, jauh sebelum akhir Ramadan tiba. Kita ingatkan, ya, kita maksimalkan, jangan takut dan jangan ragu untuk menyampaikan kebenaran, ya, kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penguasaan kita, anak, istri, kerabat, handi taulan. Insyaallah kita hadir di hadapan Allah sebagai hamba-hamba yang selalu peduli akan keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan ini, yang insyaallah akan pahalanya sampai kepada terbitnya fajar. Ja'alallahu minal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim yazkurkum. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.